Halo, selamat datang di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Kemarin rekan-rekan sudah mengikuti kuliah tamu ya dari salah satu narasumber praktisi di dunia psikologi industri dan organisasi. Nah, kalian sudah mendapatkan gambaran apa itu PIO, bagaimana kita akan belajar, implementasi PIO dalam kehidupan sehari-hari seperti apa dan sebagainya. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi tentang mekanisme perkuliahan kita melalui video ini. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan pengecekan bela.ukwms.ac.id. Di situ sudah kami tautkan, sudah kami masukkan untuk RPS, di mana RPS tersebut sudah memuat apa aja yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Oke, setelah ini kita akan membahas materi yang pertama. Tapi saya masuk dulu ke kampus supaya kita bisa bahas lebih detail lagi. Oke, sebelum masuk kampus kita akan ngobrol sedikit dulu tentang pengantar mata kuliah PIO. Jadi PIO dengan pengertian Psikologi Industri dan Organisasi dengan kode mata kuliah PSY 223 akan teman-teman tempuh selama satu semester ya. Di dalam satu semester ini akan ada 14 sesi, di mana tiap sesinya itu sudah kami bagi menjadi beberapa topik. Nah, berbagai topik tersebut sudah kami cantumkan di dalam Bela. Silakan kalian cek, dan setiap kali akan kuliah jangan lupa untuk melakukan pengecekan di Bela terlebih dahulu. Oke, mata kuliah PIO ini memiliki bobot 2 SKS. Dan perkuliahannya di hari Kamis untuk kelas A, B, maupun C. Oke, selamat belajar semuanya. Oke, selamat ketemu lagi di Psikologi Industri dan Organisasi. Jadi kemarin kan kalian sudah ikut kuliah tamu. Nah, di pertemuan pertama seharusnya kita membahas tentang yang namanya visi, misi, dan nilai di dalam organisasi. Tapi sebelumnya kami akan menjelaskan dulu tentang gambaran psikologi industri organisasi itu seperti apa ya. Nah, jadi metode dan platform utama kita dalam kuliah tetap menggunakan Bela. Di Bela tersebut kami sudah mengupload semua mekanisme pembelajaran kita, termasuk RPS yang akan digunakan sebagai dasar kalian belajar. Ada kesepakatan kuliah yang harus kita sepakati, tapi memang tidak serigid pada waktu kelas offline ya. Kita hanya sepakat aja bahwa selalu menggunakan bela.ukwms.ac.id sebagai acuan utama pembelajarannya kita. Nah, peran Anda sebagai mahasiswa yaitu membaca bahan-bahan kuliah sehingga kelas kita ini hanya ajang diskusi, brainstorming, tukar pikiran dan pendapat. Lalu mengerjakan tugas-tugas ataupun aktivitas yang sudah direncanakan sebelumnya. Ya. Nah, strategi belajarnya kita tetap menggunakan experiential learning, di mana dalam prosesnya kita akan tetap melakukan diskusi interaktif, kemudian self assignment atau tugas pribadi, serta kuliah tamu. Oke, untuk penilaian sama seperti yang ada di RPS, NAS untuk mendapatkan NAS atau nilai akhir semester terdiri dari dua komponen ya, yaitu 50% STS dan 50% SAS. Sebelum UTS maupun sesudah UTS sama memiliki penilaian dengan bobot yang sama. Ada 3 aspek yang akan kami nilai. Yang pertama adalah penugasan sebesar 40%, kemudian kuis 10%, dan ujian tengah semester 50%. Pasca UTS pun sama ya, seperti itu. Oke, ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk pembuatan materi dan proses diskusi kita. Tetapi karena perkembangan industri, perkembangan organisasi, perkembangan psikologi itu begitu cepat, begitu dinamis, jadi tidak hanya terpaku pada beberapa referensi ini.
Kalian bisa menggunakan beberapa literatur juga, beberapa artikel-artikel untuk menambah pengetahuan kalian dalam mempelajari PIO. Oke, kita masuk ke topik bahasan yang pertama. Kita akan lebih mengenal apa itu psikologi industri dan organisasi. Karena sebelumnya ada beberapa di antara kalian yang mungkin bertanya ya, Pak, kok kita psikologi belajar tentang bisnis, kok kita psikologi belajar tentang manajemen, apa perbedaannya kita dengan mereka gitu. Oke, mari kita diskusikan. Jadi awalnya psikologi itu kan mempelajari gejala-gejala psikis yang dialami oleh manusia, seperti proses pengenalan, pengamatan, ingatan, pikiran, dan sebagainya, dan juga perilaku. Nah, perkembangan psikologi itu diawali dengan pendirian laboratorium psikologi tahun 1875 di Leipzig, Jerman. Oleh siapa? Masih ingat nggak di sejarah aliran psikologi? Oke. Laboratorium pertama psikologi didirikan oleh Wilhelm Wundt. Oke. Nah, pasca laboratorium Wundt didirikan, berdiri juga laboratorium psikologi lainnya, misalnya Würzburg, Göttingen, dan Tübingen gitu ya. Awalnya kegiatan utama dari psikologi itu lebih pada psikologi eksperimen yang dilakukan di laboratorium psikologi, antara lain melakukan kajian berbagai macam gejala psikis pada diri manusia, merancang proses-proses eksperimen dan sebagainya. Tapi belum terfokus pada industri, gitu ya. Sampai pada tahun sekitar 1900-an, nah, penerapan psikologi umum di industri itu dimulai sekitar awal abad ke-20 oleh Walter Dill Scott, tepatnya tahun 1901. Scott mulai berbicara mengenai kemungkinan penggunaan psikologi di dalam dunia periklanan. Jadi awalnya itu mulai di dunia advertising kayak gitu ya. Kemudian lebih lanjut lagi tahun 1903 si Walter Dill Scott itu menerbitkan buku judulnya The Theory of Advertising. Nah, buku inilah yang menjadi buku pertama yang membahas tentang psikologi dengan aspek dari dunia kerja. Dalam hal ini ya, dunia periklanan, seperti itu ya. Dan seiring berjalannya waktu, tahun 1913 ada seorang psikolog Jerman yang mengajar di Universitas Harvard bernama Hugo Münsterberg. Ia menerbitkan buku lain yang berjudul The Psychology of Industrial Efficiency. Nah, buku inilah yang membahas lebih luas mengenai perkembangan psikologi industri. Memang sih psikologi umum itu sudah dikenal sejak awal 20 ya. Tetapi penerapan dan perkembangannya di dalam konteks industri itu baru dimulai pada tahun sekitar 1920-an. Dan bahkan perkembangan psikologi industri ini didorong juga dengan beberapa kejadian dunia seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II, di mana para negara-negara itu berlomba-lomba untuk mengembangkan berbagai teknologi yang efektif, yang efisien, yang cocok dengan psikologi manusia. Nanti kalian akan belajar itu setelah UTS tentang psikologi kerekayasaan atau psikologi ergonomi. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita baru mengenal psikologi sebagai suatu ilmu sejak tahun 1950-an. Tetapi praktek-praktek psikologi itu sudah mulai dilakukan semenjak akhir tahun 1949. Jadi setelah Indonesia merdeka ya. Nah, ada satu balai atau biro yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia bernama Balai Psikoteknik. Jadi Balai Psikoteknik ini adalah satu lembaga khusus
yang bertugas untuk menyelenggarakan psikotes khususnya untuk penjurusan sekolah. Jadi belum konteksnya industri ya. Kemudian semakin berkembang lagi di tahun 1953 ada seorang profesor namanya Profesor Dr. Slamet Imam Santoso mendirikan sebuah lembaga pendidikan asisten psikologi. Akhirnya dia melebur psikologi kejuruan dan perusahaan ke dalam balai yang tadi. Nah, dari sinilah mulai perkembangan psikologi industri dan organisasi dipandang sebagai suatu ilmu, gitu ya. Mulai ada penelitian di lapangan, mulai ada pengabdian masyarakat dan sebagainya. Nah, akhirnya muncul juga fakultas-fakultas psikologi di berbagai universitas-universitas. Kalian bisa googling di internet siapa universitas yang memiliki fakultas psikologi tertua di Indonesia, kayak gitu ya. Memang sih ilmu psikologi khususnya PIO di Indonesia itu masih banyak dipengaruhi oleh teori-teori dari negara barat. Tetapi dalam implementasinya tetap harus menyesuaikan juga dengan kultur Asia, khususnya kultur kita, kultur Indonesia. Gitu, itu poinnya ya. Akhirnya sampai sekarang psikologi industri dan organisasi menjadi salah satu bidang di psikologi. Nah, jadi intinya psikologi industri organisasi itu apa sih? Jadi psikologi industri dan organisasi merupakan suatu kajian psikologi tentang bagaimana kita memahami perilaku, kita memahami proses mental dalam konteks industri atau organisasi, dalam kelompok ataupun dengan individu. Oke rekan-rekan, kita akan mulai dengan konsep organisasi. Materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang hakikat organisasi. Coba, harapannya kalian sudah mengunduh semua ya untuk PPT-nya di Bella, sehingga kalian sudah punya dasar juga. Jika ada pertanyaan atau komentar, boleh langsung ditanyakan di forum Bella ataupun di chat di grup WA. Oke? Sudah mendownload untuk PPT-nya semuanya? Baik, silakan buka mulai dari slide 10 tentang hakikat organisasi. Oke. Nah, secara pengertian, organisasi diartikan sebagai ini. Coba baca bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Oke. Dari pengertian tersebut, Anda bisa menangkap kata-kata kunci nggak dari pengertian organisasi tersebut? Oke, mungkin masih ada yang bingung ya, nggak apa-apa. Dari pengertian tersebut, kita bisa mengidentifikasi bahwa ada beberapa kata kunci tentang pengertian organisasi. Yang pertama adalah organisasi merupakan kumpulan orang atau bunch of people. Sekumpulan orang seperti itu. Nah, sekumpulan orang ini disatukan, digabungkan oleh satu tujuan yang sama. Mereka akan berproses dalam satu tujuan yang sama atau common goals. Nah, dalam proses dinamika di dalam organisasi ini kan akan ada terjadi berbagai dinamika. Idealnya adalah organisasi ini harus memiliki struktur yang jelas. Nah, secara sederhana, struktur itu adalah bagian-bagian di dalam organisasi. Khusus untuk struktur organisasi akan kita bahas di sesi yang kedua. Oke, struktur organisasi akan kita bahas di sesi yang kedua. Tapi ternyata struktur itu nggak cukup, teman-teman, untuk supaya organisasi ini bisa berjalan dengan baik, bisa berdinamika secara teratur. Suatu organisasi bisa berjalan dengan baik ketika dia dikembangkan dan didasari oleh sistem.
Sistem inilah yang akan mengatur ritme, mengatur dinamika, mengatur mekanisme yang ada dalam suatu organisasi agar supaya dapat berjalan dengan baik, sehingga yang tadi nih, yang common goals itu bisa tercapai. Itu adalah hakikat atau kata-kata kunci dari pengertian organisasi itu sendiri. Industri gimana? Nah, di dalam industri pun pasti punya organisasi. Oke, nanti kita lihat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap ada kumpulan orang punya tujuan yang sama, kemudian dia juga develop by system, dan juga punya struktur ya, itu bisa kita kategorisasikan sebagai organisasi. Sehingga semua bidang minat psikologi itu ada organisasi. Kalian mau bidang minat apa? Kalian bidang minat klinis. Ketika kalian bekerja, misalnya let's say kalian kerja di rumah sakit ada organisasi. Kalian praktek sendiri. Let's say kalian nanti praktek sendiri. Buka biro. Di buka biro juga kalian harus mengorganize. Kalian harus punya organisasi di situ. Agar supaya pekerjaan kalian untuk buka praktek itu menjadi lancar. Di bidang sosial, dalam komunitas juga kan adalah bagian dari organisasi sebenarnya. Atau pendidikan, ketika kalian bekerja di dunia pendidikan, ada pasti punya organisasi. Oleh sebab itu, jangan pernah menganggap bahwa ketika kalian belajar PIO, teman-teman hanya belajar dalam konteks industri saja, dalam konteks manajemen saja. Enggak. Kalian bidang minat apapun, itu juga dengan mempelajari PIO, kalian bisa mengimplementasikan berbagai materi yang ada di PIO ke dalam konteks organisasi di bidang minat kalian masing-masing. Gitu ya. Oke, lanjut ke level organisasi. Nah, ini secara global. Secara umum, organisasi itu ada 3 level. Yang pertama, organisasi secara luas. Atau kalau di bidang perusahaan biasanya disebut holding atau grup. Kalau di perusahaan seperti itu, kalau di industri seperti itu. Di dalam grup, di dalam holding atau di dalam suatu organisasi yang gede itu tersusun beberapa atau biasanya dikenal sebagai departemen, divisi, tim, dan sebagainya. Ada bagian-bagiannya. Mungkin kalau di dalam konteks Ormawa, seksi-seksi gitu ya. Nah, di tiap bagian itu terdiri dari individu-individu. Itulah level-level dari konsep organisasi.